Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPK Transformasi Pendidikan Guru kelas MI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudirman, mahasiswa PPK GKMI, tahap 4, tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri dengan NIM 254110408234. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI NU Nurul Huda Tembongwah pada kelas 4 dengan mapel Pendidikan Pancasila, tema keberagaman sosial dan budaya. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah sarapan pagi? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita awali dengan doa ya. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Rabbal. Amin. Pak Guru minta ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. maftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Baik anak-anak, hari ini berangkat semua? Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Oke, anak-anak, Pak Guru minta kalian cek kebersihan. Barangkali di laci atau di bawah meja ada sampah, silakan ambil dan dibuang di tempat sampah. Silakan, barangkali ada sampahnya. Oke, kemudian kalian cek kerapian seragamnya ya. Cek kerapian seragamnya. Dan siapkan alat tulisnya di atas meja. Sudah? Pak Guru minta semuanya berdiri dulu. Ya, kita menyanyikan lagu wajib ya yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Hafal semuanya ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Anak-anak masih ingat ya pelajaran yang lalu yang kita pelajari? Masih? Masih. Kita belajar apa ya? Iya, hakku dan kewajiban. Iya, hakku dan kewajibanku yang ada di sekolah, ya, di rumah dan di masyarakat. Oke, anak-anak,
Pak Guru akan menunjukkan sesuatu kepada kamu ya. Oke. Ini gambar apa ya? Gambar apa? Oke. Pelangi bagaimana? Terlihat bagaimana pelangi? Bagus, indah ya? Cantik kan? Oke. Kenapa sih pelangi terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat indah? Karena memiliki iya berbeda-beda, karena memiliki warna yang beragam. Bukan hanya satu warna, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan warna yang beragam, terlihat indah, terlihat cantik. Begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia ya. Keberagaman budayanya, sukunya, bahasanya, adat istiadatnya, sehingga Indonesia terlihat cantik, sehingga Indonesia terlihat indah, sehingga Indonesia terlihat unik di mata dunia. Oke, Pak Guru akan bertanya, menurut kalian ya, apakah semua teman di kelas ini mempunyai perbedaan? Punya. Apa itu perbedaannya? Jenis kelamin. Iya, jenis kelaminnya. Terus kesukaannya, fisiknya. Oh iya. Fisiknya berbeda, ada yang besar, ada yang kurus, ya ada yang tinggi, ada yang iya, ada yang hitam, ada yang putih. Kesukaannya juga beda-beda. Ada yang sukanya ayam goreng, saya sukanya makan bakso ya. Hobinya juga beda. Ada yang hobinya main bola, bulu tangkis, ya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya. Tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran tersebut adalah tujuannya peserta didik mampu memahami perbedaan sikap, mencintai tanah air dan yang tidak. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan ya sikap kompak dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga dalam berbahasa Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap berlah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Oke, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Sekarang anak-anak, kalian tata meja dan kursinya menjadi 3 kelompok. Ya, kita tata dulu. Baik anak-anak, Pak Guru akan membagikan lembar LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2 dan 3 semuanya akan Pak Guru bagi. Oke. Nanti kalian isi ya lembar LKPD-nya dengan nama kelompoknya ya. Misalnya kelompok 1, tulisi kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 ya. Pak Guru bagi dulu. Silahkan kalian isi identitasnya dulu, identitas kelompok ya.
Nama kelompoknya ditulis dulu. Oke, semuanya perhatikan LKPD yang sudah didapat. Coba diperhatikan dulu, ya. Oke. Kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 dan 3, ya. Untuk kelompok 1 di situ ada 5 pertanyaan ya tentang keberagaman sosial dan budaya ya. Bentuknya pertanyaan nanti dijawab ya. Kemudian untuk kelompok 2 di situ ada gambar ya. Gambar orang yang sedang bekerja sama ya. Nanti kalian ya jelaskan ya cara kerjasamanya, cara kerjasama atau gotong royongnya bagaimana ya sesuai dengan gambar tersebut ya. Untuk yang kelompok 3 ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan terkait tentang bahasa persatuan Indonesia. Nanti semuanya dijawab ya. Oke. Sebelum kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, terlebih dahulu kalian ya perhatikan dan dengarkan ya PPT ya yang akan Pak Guru ya sampaikan ya. Kalian bisa lihat di layar ya, di layar proyektor yang Pak Guru tampilkan di papan tulis ya. Semuanya bisa melihat ke depan ya. Oke. Oke, media pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama ya. Cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Ya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, budaya dan agama. Ya. Bagaimana sih cara menghargai keragaman tersebut? Ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman suku bangsa di Indonesia. Ya. Setiap pulau di Indonesia dan wilayah ditempati oleh sekelompok masyarakat dengan kesamaan ciri fisik, bahasa, adat, istiadat, dan keseniannya. Mereka adalah suku asli yang sudah tinggal dan menetap secara turun-temurun. Kelompok masyarakat itu disebut suku bangsa. Nah, pengertian suku bangsa adalah kelompok masyarakat dengan ciri dan budaya yang sama. Ya. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Pak Guru akan menyebar ya jawaban di dinding ya, di dinding dengan setik keberagaman ya. Nanti kalian secara berkelompok ya mencari jawaban yang Pak Guru sebar di dinding ya. Nih, setik keberagaman. Setik ini nanti Pak Guru sebarkan di setiap dinding-dinding. Nanti kamu bersama kelompok kamu mencari jawaban yang sesuai. Yang sesuai di pertanyaan di LKPD ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, Pak Guru sebar dulu ya. Baik, anak-anak, kalian silakan secara berkelompok mencari jawaban yang ada di dinding. Nanti kamu ambil, setelah itu kamu langsung salin di lembar LKPD. Oke? Baik, silakan. Oke, kerjasama yuk sama kelompoknya. Dicocokkan sesuai pertanyaan yang ada di LKPD. Ini masih ada satu, silakan.
Barangkali kelompok 1, kelompok 2 silakan. Sudah ketemu semua? Kelompok 1 sudah ketemu semua? Kelompok 2 sudah ketemu semua? Kelompok 3 gimana? Sudah ketemu semua? Sudah, silakan langsung disalin jawabannya, ditulis di lembar LKPD. Ditulis ya, sini. Ditulis, Mbak. Ya, ditulis pakai pulpen. Kalau nggak muat nanti kamu tulis di belakangnya. Seperti itu. Silakan. Kalau nggak muat, kamu bisa ditulis di belakangnya ya. Tulis, ya ditulis. Siapa yang mau nulis? Nanti ganti ya. Nomor 1-nya, silakan. Udah selesai semuanya ya? Oke, siap maju presentasi ya? Oke, sekarang kelompok 3 silakan untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan LKPD yang kami dapat atau kami peroleh. Mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan? Karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Dengan adanya bahasa persatuan, warga dari Sabang sampai Merauke bisa saling memahami meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Kapan dan dalam peristiwa apa bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan? Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh Nusantara menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa manfaat menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Memudahkan komunikasi antar warga yang berbeda suku, mempererat tali persaudaraan dan rasa nasionalisme, mempermudah proses belajar mengajar di sekolah, menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa daerah. Bagaimana cara menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa? Cara menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan formal maupun sehari-hari. Bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing secara berlebihan. Mempelajari tata bahasa Indonesia dengan tekun, mengenalkan bahasa Indonesia kepada orang asing atau melalui karya tulis. Ada dampak jika masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dampak jika masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jati diri atau identitas bangsa bisa memudar. Terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Tatanan bahasa Indonesia yang baku bisa rusak karena tercampur bahasa yang tidak jelas. Rasa persatuan antar suku bisa melemahkan karena tidak ada bahasa pemersatu yang kuat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa ya, kelompok 3 lebih lantang ya. Sudah bagus, semuanya bisa menjawab pertanyaan dari LKPD ya. Jadi kesimpulannya, kamu sudah dapat memahami setiap pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa persatuan Indonesia, kerjasama dan gotong royong,
dan keragaman sosial budaya. Oke, semuanya masih semangat? Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus sekali ya. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi ya kepada kalian ya. Ya. Silakan kalian isi nama dan kerjakan. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Tetap di tetap di tempat ya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan apa tidak? Oke, Pak Guru akan memberikan pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Silakan nanti yang ditunjuk bisa menjawabnya ya. Oke. Mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, Talita, silakan dijawab. Agar bangsa kita menjadi kuat dan sukses dapat berperan dalam masyarakat global. Oke, bagus sekali ya. Kemudian Pak Guru tunjuk Sahwa ya. Siap ya Sahwa ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial dan budaya? Silakan Sahwa dijawab. Sebagai tempat tinggal dan sebagai simbol khas dari budaya wilayah setempat. Oke, bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika di antara warga negara tidak tercipta sikap saling menghargai? Silakan jawab Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Bagus, luar biasa ya, semuanya bisa menjawab ya. Oke, baik anak-anak. Kesimpulan hari ini kita telah belajar tentang materi apa ya? Keberagaman sosial dan budaya ya. Hari ini kita telah belajar ya bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa karena keberagaman dan sosial budayanya ya. Kemudian kalian ya sudah dapat bekerja sama, saling bantu-membantu ya dengan baik ya. Jadi bisa bekerja sama dengan kelompoknya dengan sangat baik. Oke, anak-anak, untuk pelajaran materi selanjutnya nanti gotong royong ya. Jadi pelajaran selanjutnya nanti gotong royong. Ya, untuk tema selanjutnya gotong royong. Silakan untuk ketua kelasnya, Pak Guru minta ya untuk memimpin doa penutup ya pada pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.